Bismillahirrahmanirrahim. Walidha qala Allah Ta'ala fi haqqihi inna wajadnahu sabiran. Walidha, lan karena ini laisa bisyikayatin minhu itu qala dawuh sapa Allah Ta'ala fi haqqihi di dalam hake Nabi Ayyub, inna wajadnahu sabiran, ya, inna sesungguhnya ingsun Allah iku wajadna menemukan sapa ingsun hu ing Nabi Ayyub sabiran ing orang yang sabar. Li'annahu, karena sesungguhnya Nabi Ayyub iku lam yazja, tidak ngersula, tidak galau sapa Nabi Ayyub limalihi maring hartanya Nabi Ayyub wa auladihi dan anak-anaknya Nabi Ayyub. Bal bahkan innama angin pastene jazaa galau sapa Nabi Ayyub khaufan karena takut minal qati'ati saking putus maring zikir kepada Allah, minal qati'ati maring putus zikir kepada Allah. Ka'annahu, seakan-akan Nabi Ayyub iku yaqulu berkata sapa Nabi Ayyub, ya Rabbi wahai Tuhan, ya Rabbi wahai Tuhan, isbir, asbiru gitu ya, asbiru sabar sapa ingsun, wahai Tuhan aku ini sabar ala kulli balain atas setiap cobaan, ala kulli balain atas setiap cobaan mingka saking engkau, madama selaginya, madama selagini langgeng alias tetap opo kolbi hatiku iku masyulan disibukkan, iku masyulan disibukkan, ya, iku masbulan disibukkan, yuhibbuka seneng kepadamu, cinta kepadamu, walisani lan lisanku bidzikrika dengan mengingatmu. Lah jadi Nabi Ayyub ini ya cerita yang sebelumnya ini bersambung kepada ini, bahwa ketika Nabi Ayyub itu ya hartanya habis, ya anak-anaknya itu menyingkir, ya itu semuanya cobaan-cobaan itu dilalui dengan penuh kesabaran, ya lalu Nabi Ayyub ini, ya Rabbi wahai Tuhan aku ini sabar terhadap setiap cobaan-cobaan yang menimpaku, ya sabar terhadap ya apa ini musibah-musibah yang menimpaku, ya selaginya ya hatiku ini sibuk ya mencintaimu dan lisanku ini selalu mengingatmu. Wa idza dhahaba, dan ketika hilang opo hadani dua ini, hadanil udwan dua anggota ini, hadanil udwani opo hadanil udwani ini anggota dua, ya tahsilu maka menghasilkan, tahsilu mongko menghasilkan opo al-qati'atu putus maring zikir kepadamu. Wa ana lan uta ingsun, kata Nabi Ayyub ini, wa ana dan adapun saya ini kula asbiru tidak sabar sapa ingsun ala qati'ati ka ingatasi putus mengingatmu. Wa anta adapun engkau iku arhamur rahimin, zat yang iku arhamur rahimin, zat yang apa maha belas, ya zat kang moho welase piro-piro wong kang welas itu. Jadi Allah itu arhamur rahimin. Fa auha moko memberikan wahyu sapa Allah Ta'ala ilaihi maring Ayyub, ya Ayyub wahai Ayyub. Ketika sudah seperti itu lalu Allah menyampaikan, memberikan wahyu kepada Nabi Ayyub, ya Ayyub wahai Ayyub, al-lisanu utawi lisan iku li bagiku, wal qalbu adapun hati, waddudu lan
ulat itu iku li bagiku, wal alamu adapun sakit, wal alamu utawi sakit iku minni saking ingsun, iku minni saking ingsun, gitu ya. Fal jaz'u adapun utawi galau, fal jaz'u adapun utawi ngersulo, galau itu ya, iku limada, karena apa itu? Lo sakitmu ini untukku, ya, sakitmu untukku, lisanmu ini untukku, hatimu ini untukku, ulat-ulat yang menggerogoti tubuhmu itu untukku. Lah lalu kalau begitu buat apa engkau ini galau? Oh, semuanya itu untukku. Artinya apa? Semuanya itu bernilai pahala. Jadi kalau orang ini memang sabar, ketika sakit sabar, tapi sabar di sini ya tetap usaha ya. Ya, buktinya apa? Nabi Ayub oleh istrinya itu tetap diberikan makan, ya, dinafakoi, ya, dirawat. Itu artinya apa? Bahwa sabar itu bukan pasif di situ. Ketika keluarga kita ini sakit, maka harus dirawat itu. Gitu ya. Ketika misalkan si istri sakit, ya harus dirawat oleh siapa? Oleh keluarganya, oleh anaknya, oleh suaminya, oleh mungkin ya keluarga terdekatnya. Ketika si suami sakit, maka yang merawat siapa? Ya keluarganya juga itu. Siapa? Itu ya bisa istrinya, ya, dan anak-anaknya. Kan begitu itu. Ketika si anak sakit, ya juga harus dirawat, bukan didiamkan begitu saja itu. Lah inilah ya itu pelajaran yang paling berharga dari ceritanya Nabi Ayub. Wakila, dan dikatakan auha, memberikan wahyu sapa Allah Ta'ala ilaihi maring Ayub, anna sab'ina minal anbiya, sesungguhnya sab'ina, ya 70 minal anbiya, saking nabi-nabi, iku tolabu podo mencari sapa, berapa itu sab'ina minal anbiya itu, hadza ing ini bala itu. Loh itu makanya para nabi-nabi Allah, kekasih-kekasih Allah, utusan-utusan Allah zaman dulu itu, ya, makanya ada istilah nabi, ada istilah rasul. Nabi itu ya diutus ya untuk dirinya, tidak diutus ya mempunyai ya kepada, tidak diutus kepada umatnya itu. Ya kalau nabi, ya kalau nabi belum tentu rasul, tapi kalau rasul itu sudah pasti nabi. Kenapa? Karena rasul itu secara otomatis ya mempunyai predikat kenabian, ya, mempunyai predikat kenabian itu. Tapi kalau nabi itu belum tentu punya predikat utusan, ya, menyebarkan risalah nubuah kepada umatnya. Makanya di di kitab tafsir Jalalan tempoh hari itu kan ribuan para nabi-nabi Allah itu. Tapi kalau yang nabi plus rasul itu yang masyhur itu hanya berapa? 25 yang masyhur itu. Jumhurul ulama mengatakan begitu. Jadi fa'auhallahu ta'ala ilaihi, wakil auhallahu ta'ala ilaihi anna sab'ina minal anbiya iku talabu, podong golek pada mencari sapa mereka siapa? 70 itu. Sab'ina minal anbiya itu 70 para nabi-nabi itu nyari apa? Hadza ing ini, hadza ing ini apa ya? Penyakit, hadza ing ini musibah itu minni saking ingsun. Kata Allah, itu Ayub itu ada 70 nabi yang mencari musibah dariku, mencari ujian dariku itu. Loh, para nabi-nabi Allah itu dulu malah ujian itu dicari itu. Makanya kita ini kadang-kadang ya ada saja itu diuji oleh Allah itu ya. Ya ada saja itu dari keluarga, dari suami, dari istri, dari anak, dari tetangga, dari
orang sekelilingnya, berbagai macam cara, dari dalam dari luar, macam-macam itu. Wa ana lan utawi ingsun, ya, wa ana utawi ingsun iku ikhtarathu milih sapa ingsun hu ing hada, gitu ya. Wa ana lan utawi ingsun iku ikhtarathu milih sapa ingsun hu ing hada, ya, lakah maring engkau ziyadatan sebagai tambahan fi karamatika di dalam kemuliaanmu. Jadi ada orang yang diuji oleh Allah itu supaya naik kemuliaannya, supaya semakin mulia, derajatnya itu semakin tinggi. Jadi makanya kalau diuji oleh Allah, kita ini ya harus siap itu. Kayak kalian itu mau mengikuti ujian itu ndak siap itu, ya nggak bisa ngisi, akhirnya tolah-toleh itu. Ya masa ujiannya nunggu temannya itu, sekelas itu sama semua jawabannya ini. Wah, kompak kok ya, kompak itu ya ada tempatnya itu. Ya, ujian kok kompak itu. Ya, seluruh kelas itu isinya sama jawabannya itu. Jadi ya orang itu mesti ketika ya ujian saja itu, ya sesama manusianya itu, ya misalkan ujian kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, kan harus siap itu. Lah ketika manusia ini diuji oleh Allah, ya harus siap itu, ya. Jadi ya, harus siap itu. Kenapa? Ya siap tidak siap ya. Kalau memang Allah mau menguji, ya tidak bisa ditawar-tawar itu. Makanya ya siap tidak siap manusia ini harus siap itu. Lah ujian itu bisa menjadi apa? Ziyadah fi karamatik itu. Apa? Menjadi tambahan kemuliaan. Kalau orang ini sabar dan mampu bisa melewati, ya. Kayak kalian itu sekarang yang ujian kelas 3 itu, ya, ya kalau ujiannya itu bisa mengerjakan dengan baik, lalu ya sahih semua itu, baik semua itu, absolut semua, ya nilainya 10 semua, ya. Nah jadi ya santri atau siswa murid yang tidak siap dengan ujian itu berarti ya tidak siap dengan risiko, ya maka harus belajar gitu ya, harus belajar. Masa nunggu satu orang, ya nunggu satu orang lah ujian jawabannya sama semuanya, ya itu ya. Jadi harus ya, kalau orang ini bisa melalui ujian dengan baik itu, ujian kehidupan, nah, ujian pangkat, ujian jabatan, ya, ujian dari musibah-musibah, maka ya seperti yang dikatakan oleh Allah kepada Nabi Ayub, ujianmu ini ya sebagai ziyadah. Ziyadah apa? Sebagai ziyadah di dalam apa? Kemuliaanmu itu. Maka siap tidak siap, kamu itu harus siap itu. Fahada mongko adapun utai bala atau musibah itu laka bagimu iku balaun, ya iku balaun ujian, ya iku balaun ujian suratun, ya, yang berbentuk, ya yang berupa wawalaun dan menjadi wawalaun dan menjadi nikmat. Ya gini ya, fahada muka udah tawi bala atau ujian musibah laka bagimu iku balaun, ya iku balaun menjadi bala, ya bisa dibaca suratan, ya wawalaun hakikatan gitu ya itu. Jadi ya ujianmu itu sebagai bentuk ya musibah.
Dan juga secara hakikat, secara surah itu secara nyata, secara prakteknya itu ya. Tapi hakikatnya ya, ujianmu ini adalah sebuah nikmat kata Allah itu. Jadi orang ini ketika diuji oleh Allah, diberikan musibah oleh Allah, kalau dinikmati dalam arti itu ya tidak ada rasa galau, tidak rasa ada ngersulo, itu menjadi indah. Tapi ini sulit ini, yang begini ini. Ya buktinya ya kadang-kadang kita ini sakit apa saja, sakit sedikit saja itu sudah nggak sabar itu. Maka kita gimana caranya, yaitu ketika kita ini sakit ya, dikasih musibah, dikasih ujian, berbagai macam hal, berbagai macam rupa, berbagai macam bentuk itu ya, ini harus berusaha ya, walaupun ya mungkin mengeluh ya, apa nyebut Allah ya Allah itu nyebut itu, tapi berusaha hati ini ditata itu. Karena kita ini tidak tahu gitu ya. Lo tahu itu. Kadang-kadang Gusti Allah beri berbagai macam cara. Ya. Ya bisa jadi itu dari batana tibi, dari dirinya sendiri, bisa jadi itu dari orang lain, bisa jadi itu dari lingkungan, bisa jadi dari siapa saja, dari keluarganya, dari tetangganya kata saya tadi itu. Ya, pada saya uji bi Gusti Allah ya, adik tetangga itu cerewet. Nah, iya. Adik tetangga cerewet sabar. Tetangga cerewet dididik itu no kelto. Ya. Jadi ya harus sabar itu. Ada adik tetangga itu selok gelem bagus. Ya amo sowat to. Iya. Ya. Makanya orang ini kadang-kadang diuji dari dalam, dari dirinya sendiri, diuji dari keluarganya, diuji dari tetangganya, diuji dari lingkungannya. Ada orang yang berada di dalam lingkungan yang kurang kondusif, kurang bagus ya, kurang kondusif itu, lingkungannya itu tidak mendukung terhadap si anak atau si orang ini untuk maju. Contoh misalkan ya, ada orang yang misalkan itu ya punya potensi, tapi oleh lingkungannya, oleh tetangganya, oleh temannya, oleh apa, tidak didukung. Bahkan kadang-kadang oleh orang tuanya tidak didukung. Ya misalkan si anak ini punya potensi, ya kalian punya potensi, atau si A, si B adik potensi, punya kreativitas, punya kemampuan itu. Tapi kadang-kadang ujiannya ada saja itu. Bedewi ujiannya itu. Kadang-kadang dari orang tuanya lo setuju. Nah, iya. Kadang-kadang itu mungkin dari orang-orang terdekatnya tidak setuju. Ada saja kadang ujian itu. Maka disitulah ya butuh keteguhan, keyakinan dan kesabaran itu. Sabar itu bukan berarti pasif ya. Dicatat itu bukan berarti pasif, tapi sabar di sini secara aktif. Orang sakit riye itu beni sabar bah nengen. Ya buktinya Nabi Ayub itu sakit itu, tapi oleh istrinya dirawat itu, beni didiamkan. Selagi masih mampu, maka ikhtiar secara lahiriah itu harus itu. Jadi mun pada orang sakit, keluarganya sakit, tetangganya sakit, atau temannya sakit, maka harus diupayakan, dicari apa nah, dek remajaran ni rabedin, supaya beres. Mulai rabedin sudah puncak, maka ya kemampuan secara manusiawi itu lelok bisa ya gimana ya, memang Allah mungkin sudah takdirnya. Tapi jangan bicara takdir kalau belum ikhtiar. Paham ya? Jadi jangan bicara takdir. Sama dengan misalkan orang ya oleh takdir mati pah ngambek mobil. Ya, nyegot itu ngaimbung. Ya, bodong mobil bentar.
mulai takdir mati iku mulai takdir mati makin ku aloncak ke tengah embong mulakan doktor mati menenje ya misalkan pah beda orang itu ya tol itu ya le loling julingan pas teng le aloncak tengah embong lah tol itu kan bebas hambatan. Jadi kadang-kadang orang memaknai takdir itu ya tidak tepat itu ya. Tidak tepat. Ya benar mungkin itu, tapi tidak tepat itu. Ya. Makanya orang ini harus punya pemaknaan ya. Ketika bicara takdir itu ya harus melalui sekian proses. Jadi benih bahtumkor melolo dididik takdir tapi kita tidak ikhtiar. Ya. Jadi takdir itu gitu ya, takdirnya karena kadang-kadang ya jadi Gusti Allah ya kadang-kadang beri ya berbagai macam cara untuk meneguhkan, menguatkan keimanan seseorang ini kadang-kadang itu. Makanya bayangkan itu Nabi Ayub ini ya berapa lama itu, yang tahunan itu ibri sakit. Makanya ada orang kadang-kadang sakit abid gitu. Sakit abid, lamun sabar itu sakit gelak itu mailang dosa bagi nambah genceran kinang. Salagi dosana sebelum-sebelumnya itu hapus, pah kelaban dengan sakitnya mun sabar itu tambah genceran. Pahala genceran kabeh. Cuman persoalannya kita ini ya kiburu dia bisa sabar apa enggak kan itu. Ya. Makanya ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Ya, jadi para nabi-nabi Gusti Allah lambatnya ya memohon pertolongan kepada Allah dengan apa? Kesabaran dan sholat. Ya, artinya apa? Orang ria meminta ya, minta kepada Allah ya, minta dari Gusti Allah pertolongan itu ya dengan sabar. Makanya ya kesabaran itu tanpa batas itu. Ya, sabar di sini sekali lagi sabar secara aktif itu. Ya, sabar itu tanpa batas, tidak berbatas lah itu. Gitu ya itu. Wakil Allah Ta'ala ilaihi anna sab'ina min al-anbiya talabu hadha minni wa ana utawi ingsun iku ikhtartuhu gitu ya. Tadi itu wa ana utawi ingsun iku ikhtartuhu milih sapa ingsun hu ing hadza laka maring sira lakah maring sira ziyadatan sebagai tambahan fi karamatika di dalam karamahmu fahadha laka balaun suratan wa walaun haqiqatan wa innama angin pasteni jazaa wa innama angin pasteni jazaa ngersula sapa Ayub min saking Ayub kalayan to Ayub kala diberi makan opo kolbuhu hatinya Ayub ya opo kolbuhu hatinya Ayub walisanuhu dan lisannya Ayub li'annahu karena sesungguhnya Ayub iku masyghulun sibuk bifikrihi kelawan tafakkur kepada Allah Ta'ala wa dzikrihi dan ingat kepada Allah Ta'ala faida mongko nalekani faida ukila nalekani diberi makan faida ukila maka nalekani diberi makan apa qalbuhu wa lisanu
ketika hati dan lisannya diberi makan, la yashtaghilu, maka tidak sibuk. Lah kata Nabi Ayub, kalau lisanku, hatiku ini dikasih makan, maka aku ini sudah tidak sibuk lagi bifikrillahi ta'ala, kelawan tafakkur maring Allah ta'ala, wala bidzikrihi, dan tidak sibuk berzikir kepada Allah. Summa, kemudian ya, summa askutu, kemudian kemudian askutu, menggugurkan, summa kemudian askutu gugurno sapa Allahu Allah ad-dudataini ing dua ulat besar itu, ya kan tadi kemarin itu ulat-ulat kecil di tubuhnya ini, ya di tubuhnya Nabi Ayub itu kan ada ulat-ulat kecil, karena sudah hendak dikasih makan lama, ya maka sesama ulat ini kan saling memakan, saling makan, akhirnya menjadi dua, hanya tinggal dua ulat. Lah ketika dua ulat ini sudah seperti itu, maka ya sudah tidak dikasih makan, ya otomatis kalau sudah tidak dikasih makan kan, ya apa yang mau dimakan, wong tinggal tulangnya saja itu. Maka disitulah ya Nabi Ayub itu memohon kepada Allah itu, ya fa idza ukila la yashtaghilu bi fikrillah ta'ala wala bi dzikrihi summa asqata, kemudian menggugurkan, menjatuhkan. Lah kepada kedua ulat itu oleh Allah dijatuhkan itu, ya summa asqata, kemudian gugurake, menggugurkan, menjatuhkan sapa Allah ad-dudataini ing dua ulat besar itu, minhu saking Nabi Ayub. Fawaqa'at, maka jatuh. Fawada'at, maka jatuh. Apa yang jatuh? Ya dari dua ulat kan tinggal dua ulatnya itu, ya sapa wahidatun, ya wahidatun, satu ulat besar, fil ma'i, di dalam air, ya lah yang satu ulat itu jatuh ke dalam air. Fasorot, maka jadi apa wahidah, jadi apa, jadi iku alakon ing lintah. Jadi ceritanya lintah itu, tahu lintah? Lintah lah, ceritanya lintah itu asal muasalnya menurut kitab Durratun Nasihin ini, asal muasalnya lombok dari ulat yang menempel di badan Nabi Daud, ya tinggal satu ulat, tinggal dua ulat, yang satu itu akhirnya jatuh ke air, maka jadi lintah. Nah ini kalau nggak ngaji kan nggak ngerti gitu. Jadi asal muasalnya lintah yang sekarang itu ada di air itu, ya lintah itu mesti hidupnya di air gitu, ya. Lah itu asal muasalnya dari ulatnya yang menempel kepada Nabi Daud. Fasarat, maka jadi sopo opo wahidah iku alakon lintah, tastashfi, yang tastashfi gitu, atau tustashfa gitu aja, ya dimajhulkan, ya dimajhul, tustashfa kang ditambani itu diobati, bihi kelawan alak opo al amrodu, orang sakit. Lah jadi ceritanya, makanya lintah itu sampai sekarang maka ada yang namanya terapi lintah, ditaruh itu bisa mengobati orang sakit. Itu namanya sedot lintah, ya terapi lintah, ditaruh di badan itu kan bisa mengambil penyakit. Lah dulu ceritanya lintah itu asal muasalnya dua ulat besar, yang satu ya jatuh ke air ketika menempel di badannya Nabi Ayub, ya asal muasalnya dari ulat kecil, ya saling makan, akhirnya menjadi dua ulat, yang satu akhirnya jatuh ke air dan jadi lintah. Lah lintah itu akhirnya
apa? Menjadi obat bagi untuk orang yang sakit. Wal ukhra, lah ini. Wal ukhra, adapun utawi yang lain maksudnya yang satu itu, yang satu lagi itu kan tinggal satu yang jatuh ke air itu. Waqa'at, jatuh apa? Ukhra fil barri, di daratan. Fasorot, maka jadi apa? Ukhra, apa ulat besar yang satu itu, yang satunya itu nahlan ing tawon. Tawon itu apa? Itu tahu tawon? Madu, yang menghasilkan madu itu loh. Erowan. Cak Indonesia apa? Lebah. Wah, pahlo tahu. Jadi yang satu itu ya ulatnya Nabi Ayub itu jatuh ke darat maka menjadi lebah. Itu pun lebah itu bisa untuk mengobati penyakit. Baik lebahnya, ada terapi namanya terapi lebah. Lah, lebahnya saja itu bisa untuk obat, madunya itu juga bisa untuk obat. Lah ini ceritanya. Gitu ya. Sudah ngerti asal usulnya. Jadi asal usulnya lebah itu tawon erowan je candeng Madura, asal muasal dari olakna senimpel de Nabi Ayub salengkakan ya, dari olak-olak kecil teti dua olak raja sisitung keker ka aing teti lintah ya, teti lintah bisa kebaik untuk obat orang sakit, sisitung keker ke daratan, teti erwan, teti lebah juga bisa untuk ngobati orang sakit. Ya, kecuali ya kalau lebah yang asli namanya itu madu asli. Ya, madu asli itu biasanya itu yang kental. Kalau yang saya cari itu sampai sekarang nggak nemu-nemu, karena harganya itu satu botol itu katanya bisa 450 500. Kalau yang saya beli ini kan ya cuma 150 ribu. Ya, kalau yang asli itu yang kental itu namanya tawon liar, itu yang di kayu-kayu itu biasanya itu mahal. Nah, ada yang lebah itu apa namanya itu obuan, yobu, ternak, lebah ternak namanya. Lah ini ceritanya tadi ceritana erwan vereng lentarya itu asal muasal dari olakna senimpel de Nabi Ayub. Dia karena nimpel de Nabi patut obat. Jadi ini ya syarah cerita-cerita seperti ini, makanya bercerita misalkan itu ya peninggalannya sumur-sumurnya para wali-wali itu syagebe itu pas sampai setia sekarang itu sampai ya diabadikan ya sampai itu akhirnya jadi apa itu? Jadi obat, banyak barokahnya. Jadi mereka haren orang bagus, orang becek, para ulama, para kiai, para orang as-salafus saleh. Ya, banyak borokan banyak. Jadi mun mangkana itu di dalam kitab sebelumnya itu kan diterangkan itu mun muni beri bi guru nah, beri bi kiai nah, beri bi orang sya'alim ya. Itu ambil. Maka lo akan apa kalah atau berupa uang berupa apa itu ambil, yang penting jangan minta ya. Jadi misalkan kalian murid ya santri dikasih oleh gurunya, jangan ditolak itu, jangan ditolak. Yang penting kalian jangan minta. Namun minta selalu becek ya, tak pintaan ke guru dan anda itu tidak bagus. Tapi kalau dikasih ambil. Ada banyak cerita ini itu. Saya punya teman itu dulu pernah saya ceritakan itu dikasih
uang oleh kiainya itu. Dulu zaman dulu itu 100.000. Zaman tahun 90-an lah itu. Lah ini akhirnya ika becimat. Ya bi santri negela ke becimat. Lo remah. Dan ini bukti juga contoh lagi itu. Ya, yang luar biasa yang apa bisa kita jadikan ini itu. Siapa? Al-Mufullah Mbah Ye As'ad Syamsul Arifin. Ya, apa Sokoraja yang sekarang ya pesantrennya itu ya puluhan ribu. Itu ketika diutus oleh Syekhona Khalil itu kan masyhur ini ceritanya. Ketika Ki As'ad itu, Mbah Ye As'ad ini diutus untuk menyampaikan apa ini? Menyampaikan tasbih dan tongkat. Ya, menyampaikan tasbih dan tongkat. Ini dikasih sangu bi Syekhona Khalil. Tapi sangu itu ibadah dijimat. Sangu dari Syekhona Khalil sama sekali tidak dipakai itu. Lo yang ku. Makanya barokah ya. Kalau murid ibri guruna cek biasa nolak, tapi yang penting murid cek tak bentaan. Paham ya itu. Dikasih itu ya ibri makan itu pakai lok gelum sampai itu lengakin coba lok gelum. Itu ada banyak jejak-jejak ya cerita. Beda kadang-kadang ya bi guru negela itu sampai itu lengin itu. Ya jejak-jejak cerita. Dan ini ya santri-santri zaman dulu itu banyak begitu itu. Sampai itu lah gitu. Magale kek mukek itu magale kenyang pakun itu lah gitu. Lah sebenarnya itu ya sejauh mana si santri ini sabar juga itu. Ya, menghadapi gurunya, menghadapi kiainya, menghadapi orang yang telah memberikan ini itu. Makanya ya para ulama-ulama dulu itu secara totalitas itu. Kalau khidmah melayani guru itu lelok pikiran. Itu ya. Dan ini masyhur sekali, banyak cerita-cerita yang seperti ini. Karena apa yang diharap itu kita khidmat kepada guru-guru kita itu apa? Ya, yang diharap ya adalah barokah itu ya. Ya. Karena kadang-kadang guru itu juga nguji juga kepada santrinya itu. Kiainya nguji juga kepada santrinya. Ya, sabar apa tidak, khidmat apa tidak itu. Ya. Makanya harus ditata, hati kita itu harus ditata. Wal ukhra waqa'at fil barri fasarat nahlan. Ya, yang satu lagi dari ulat yang nempel itu jatuh ke darat, maka ya jadilah sampai sekarang ini yang namanya lebah alias tawon alias eroan. Yakhruju yang keluar minhu sangking lebah opo al asalu madu fihi iku ing dalem. Fihi iku ing dalem apa? Fihi iku ing dalem nahlan itu atau al-asal itu ya. Madu itu syifaun utawi obat linnasi bagi manusia. Jadi akhirnya apa? Itu madu itu sampai sekarang jadi obat. Kecuali ya madu yang lain itu tidak jadi obat itu. Ya, misalkan ya apa itu ya istri, seorang suami punya istri lalu punya madula itu enggak jadi obat itu, jadi penyakit, bisa jadi penyakit itu. Tapi kalau itu sama-sama sabar ya jadi obat juga itu. Jadi obat gitu itu. Ya kalau sabar mulu sabar penyakit itu. Fihi iku ing dalam al-asal syifaun tining obat tambah ya linnasi maring manusia. Tsumma jaa kemudian datang hu ing Ayyub sapa Jibril, malaikat Jibril. Ketika sudah seperti itu maka Nabi Ayyub didatangi oleh malaikat Jibril alaihi salam wa ma'ahu lan iku besertani Jibril wa ma'ahu
Wa ma'ahulan iku besertani Jibril, wa ma'ahulan iku besertani Jibril romanatani utawi dua telimah. Ketika sudah seperti itu, Nabi Ayub itu didatangi malaikat Jibril. Memang Nabi Ayub itu dikasih sakit itu karena untuk diuji memang itu. Ini ibaratnya memang diuji ya, untuk mengetahui sejauh mana ya kesabarannya Nabi Ayub. Ketika sudah bisa melalui dengan baik, maka Nabi Ayub didatangi malaikat Jibril, dikasih 2 delima minal jannati dari surga. Faqala, maka berkata sopo Ayub alaihissalam, ya Jibril, wahai Jibril. Ketika sudah dikasih delima itu, lalu Ayub berkata, ya Jibril, wahai Jibril, hal dzakarani, apakah nuturo, hal dzakara, apakah ingat ni ingsun sapa Rabbi Tuhanku. Wahai Jibril, iku bi Nabi Ayub pengiran de abdi nagak dinto iku. Qala, maka berkata sapa Jibril, na'am iya. Na'am iya, salamamuko salamamuko nyelamatakin sapa Allah alaika kepadamu, wa amaraka dan merintah sapa Allah ka ing kamu itu. Bi Jibril ku iya Gusti Allah je ngak ada heda mangkana ariyah ya he dari peselamat bi Gusti Allah ya. Wa amara dan merintah sapa Allah ka ing sira antak kula yen to makan sapa sira huma ing 2 telima. Fatabarra'a, maka sembuh, fatabarra'a, maka sembuh sopo kamu iku bi malaikat Jibril. Hedemun ngakan 2 telima ria berezeki hatta lah, maka sehingga dagingmu iku wa'azamaka dan tulangmu ya. Falamma akalah, maka ketika makan sopo Nabi Ayub huma ing 2 telima, qala, maka berkata lahu maring Nabi Ayub sopo Jibril alaihi salam, malaikat Jibril alaihi salam, kum, berdirilah kamu iku bi malaikat, nattega heda iku, nattega heda Ayub biiznillah kelaban etina Gusti Allah ya. Ketika leng akan 2 telima gelak, kum, berdirilah kamu, natteg hedaja itu kelaban etina Gusti Allah. Faqama, maka berdiri sopo Nabi Ayub. Wa qala rkud birijlika, wa qala, dan berkata sopo Jibril, urkud ya, urkud birijlika ya, apa cicekebna gedokno sira birijlika kelaban apa sikil siro alias kakimu. Fadoroba, maka apa mencicik gitu. Urkut itu apa ini, apa ya, gencer ya, gencer benar, ada gencer dia, gencer ya. Pak soro gencer sale soro nak tek bah gencer akin sokon hede je ko bi malaikat dak siapa dak Nabi Ayub. Fadarabah, mongko ngepukno sapa Ayub birijlihi kelaban kakinya Nabi Ayub al yumna yang kanan. Fa kharaja, maka keluar opo maun aing harun kang panas. Loh, ya karena mukjizat ya, salai kenca akin soko gela ya ke tanah ya, di cecak no ke apa, di apa namanya, diinjakkan kakinya yang kanan itu ke tanah, maka muncul akhirnya air panas. Faghtasalah, maka mandi sopo Nabi Ayub minhu saking air. Summa raqada, mungko maka cicikno sopo Ayub birijlihi bi aidorobah, itu cicikno birijlihi kelaban apa, birijlihi kelaban sokoh alias kakinya Nabi Ayub al yusra yang kiri
Ya, ketika sudah yang kanan sudah dijejakkan, maka tinggal yang kiri yang dijejakkan ke tanah. Fa kharajat, maka keluar opo ainun, sumber air, baridatun yang dingin. Fasyaribah, maka minum sapa Nabi Ayub minha saking sumber. Fazala, maka hilang anhu saking Nabi Ayub apa kullu alamin, saben-saben penyakit, bidhahirihi, kelaban tampaknya Nabi Ayub, bidhahirihi, kelaban zahirnya Nabi Ayub, wa batinihi, dan batinnya Nabi Ayub. Semuanya penyakit yang lahir dan batin, yang tampak dan tidak tampak, itu akhirnya itu sembuh. Faidan, maka ketika hilang badanuhu, utai badannya Nabi Ayub, iku ahsanu, lebih bagus, lebih ganteng, lebih cakep, minal awali, dari yang sebelumnya. Lah begitu. Wa wajhu, utawi wajahnya Nabi Ayub, iku anwaru, lebih bersinar, minal qamari, dari bulan. Lah gitu ya. Nah, ini ceritanya Nabi Ayub. Kita ini bisa mengambil ibrah, bisa mengambil pelajaran, bisa mengambil inspirasi, ya. Cerita-cerita hikayat seperti ini penting, ya. Penting karena kita ini hidup ini di dunia, ya. Hidup di dunia ini mesti ya muncul kata tadi itu, cobaan, rintangan, godaan, penyakit, ya. Makanya orang kadang-kadang sehat tahu-tahu muncul penyakit, ya. Kadang sehat gitu tahu-tahu itu sakit, ya. Kadang-kadang itu nggak ada angin, nggak ada hujan, ada angin, ada ocean, itu tahu patung jeblosan. Muncul ujian, muncul musibah, muncul cobaan, muncul malapetaka. Lah di sini nah manusia ini selalu diuji supaya apa? Ya seperti yang diceritakan tadi itu, supaya ya kita ini ya intinya itu apa? Sabar. Ketika orang ini sabar menghadapi kehidupan ini, maka ya akan muncul nanti itu balasan yang indah dari Allah. Lah ini makanya harus orang ini harus kuat itu ya. Ya tidak boleh menyerah itu. Ketika seseorang ini dihadapkan pada musibah-musibah, dihadapkan pada cobaan-cobaan, penyakit-penyakit, ujian-ujian, harus kuat. Tidak boleh menyerah, tidak boleh mundur. Harus terus itu berusaha bagaimana move on, bagaimana survive, bagaimana terus itu melakukan upaya-upaya keperbaikan. Dan hakikatnya itu adalah tidak boleh kita ini lepas dari minta pertolongannya Allah. Dengan cara berzikir kepada Allah, bertafakur kepada Allah, maka ya, apa yang seperti diceritakan ya di dalam ceritanya Nabi Ayub ini, ya supaya ya kita ini sekarang ini ya bisa mengambil ya ibrah, mengambil pelajaran-pelajaran penting itu. Ya qala Allah Ta'ala fastajabna fakashafna ma bihi min dirrin wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum wallahu a'lam bishawab. Bi barakatil Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل
على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. الله